Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Muin, NIM 1190408, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3, kelas 3B. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang Naskhul Hukmi, hikmah Naskhul Hukmi, dan macam-macamnya Naskhul Hukmi. Di sini Naskhul Hukmi secara lugawi mempunyai makna pembatalan atau penghapusan. Namun di sini kita tidak bisa menggunakan pengertian secara bahasa sebab itu sifatnya umum. Seperti contoh, ketika saya melakukan suatu perjanjian dengan saudara Ahmad, seketika itu juga saya melakukan pembatalan karena tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, di situ juga bisa termasuk dalam kategori naskhul hukmi, nasakh, penghapusan seperti itu. Namun di sini nasakh secara istilah ada beberapa pendapat dari ulama fikih. Ulama fikih di sini maksudnya ulama usul fikih. Yang masyhur itu ada dua dalam pengertian nasakh tersebut. Yang pertama, pembatalan hukum syara yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara yang sama datang pada kemudian. Artinya, nasakh secara istilah menurut ulama usul fikih, poin pertama, pembatalan tersebut dilakukan oleh orang mukallaf. Orang mukallaf di sini orang yang telah terbebani hukum, ya seperti saya. Saya termasuk orang mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum. Nah, hukum di sini, hukum nasakh, pengertian pada istilah pertama, yaitu merupakan hukum asal yang sudah ditetapkan secara hukum syara. Namun pada kemudian hari hukum tersebut dihapus atau tidak diberlakukan kembali, sebab telah datangnya suatu hukum yang baru yang mampu memberikan suatu pembahasan yang lebih konkret ataupun di dalamnya mengandung unsur-unsur toleran. Seperti contoh, daging babi sudah nas dalam Al-Quran itu haram dikonsumsi. Namun di situ ada pengecualiannya, kecuali bagi mereka yang dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan makan daging babi tersebut. Namun perlu digarisbawahi, makannya daging babi tersebut dalam keadaan tidak kenyang, hanya cukup mengganjal perut saja, sekedar menghilangkan rasa perihnya perut. Nah, itu merupakan nasakh, penghapusan dari hukum pertama. Seperti itu. Terus poin yang kedua, menurut ulama usul fikih mendefinisikan pembatalan hukum syara yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf melalui dalil syara yang datang kemudian. Nah, pada pengertian nasakh yang kedua dari ulama usul fikih, bahwasanya pembatalan atau penghapusan dalil syara yang kemudian datang dalil yang mampu memberikan suatu penjelasan yang lebih luas. Itu merupakan pengertian nasakh secara istilah atau
nasakh bisa diartikan pembatalan ataupun penghapusan terhadap dalil-dalil yang sudah terdahulu ditetapkan. Itu hukum secara syarak bisa dibatalkan oleh dalil-dalil yang kemudian hari mampu memberikan suatu pemahaman yang lebih. Terus selanjutnya adalah hikmah nasakh. Nasakh di sini mempunyai hikmah, di antaranya adalah menjadikan nasakh ini suatu undang-undang bagi manusia yang bertujuan setiap perundang-undangan baik Tuhan maupun manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia itu dapat berubah menurut perubahan keadaan mereka. Jadi hikmah nasakh di sini menjadi suatu peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi suatu undang-undang bagi manusia. Itu hikmahnya dari nasakh. Selanjutnya adalah macam-macam nasakh. Di sini dari para ulama yang mengakui kebenaran nasakh membagi nasakh menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama, nasakh yang tidak ada gantinya, seperti contoh nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. Jadi macam-macam nasakh di sini di antaranya itu merupakan nasakh yang tidak ada gantinya. Artinya dalam suatu peristiwa kehendaknya seseorang dalam melakukan keharusan untuk bersedekah. Itu di saat akan ia berbicara. Yang kedua, nasakh yang ada penggantinya, namun penggantinya tersebut ada kalanya lebih ringan dan ada kalanya lebih berat. Jadi macam-macam nasakh yang kedua di sini, nasakh yang ada gantinya, ada penggantinya, namun dalam penggantiannya tersebut ada sesuatu yang lebih berat daripada apa yang harus diganti. Selanjutnya nomor ketiga, yakni pembatalan terhadap bacaan teks dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlaku. Artinya pembatalan di sini hanya terdapat pada bacaannya saja yang terdapat dalam suatu teks, yang terdapat dalam suatu hukum. Seperti contoh hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang sudah menikah. Nah, berdasarkan contoh tadi yang awalnya kalimat tersebut memberikan penjelasan tentang dirajamnya seorang laki-laki dan perempuan yang sudah tua dan menikah. Itu asal ataupun alasan terhadap pembatalan bacaan yang ada dalam teks tersebut. Yang keempat adalah pembatalan hukum ayat. Yang awalnya hukum ayat tersebut wajib menjadi sunnah, karena adanya suatu teks yang masih diberlakukan. Jadi pembatalan hukum tersebut hanya terdapat pada kalimat-kalimat tertentu. Seperti contoh, keharusan memberikan sedekah kepada bagi orang miskin bagi mereka yang berbicara dengan Nabi. Nah,
Dari contoh tersebut, berdasarkan keharusan bagi seseorang yang seharusnya memberikan sedekah malah dihapuskan atau tidak diberlakukan. Namun di situ hanya bagi hukumnya, terdapat pada hukumnya tersebut. Dan untuk naskahnya itu masih ada. Terus yang terakhir adalah pembatalan hukum dan bacaan ayat tersebut. Poin yang kelima di sini merupakan pembatalan terhadap hukum serta bacaan ayatnya. Seperti contoh, haramnya seseorang menikahi saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya yang dalam keadaan mereka satu susuan, atau dalam bahasa kitabnya itu saudara rodo. Nah, bagi mereka yang awalnya seseorang yang bisa membatalkan wudhu itu bisa dinikahi, namun pada kalimat ini, poin yang kelima, itu tidak diperbolehkan. Karena mengapa? Karena seorang laki-laki ataupun perempuan yang satu susuan sama ibu kita itu merupakan saudara kita juga, meskipun bukan sang laki-laki ataupun perempuan tersebut terlahir dari rahimnya seorang ibu. Maksudnya ibu kita sendiri, seperti itu. Ibaratkan saya sama saudara Ahmad tadi. Waktu kecilnya Ahmad itu pernah disusui oleh ibu saya. Maka Ahmad tersebut merupakan saudara rodo, saudara saya. Seandainya Ahmad tersebut perempuan, maka saya tidak bisa menikahi Ahmad tersebut seandainya Ahmad tersebut perempuan, karena telah dihapuskannya teks serta hukum yang terdapat dalam kalimat tersebut. Mungkin hanya ini pemaparan dari saya mengenai Naskhul Hukmi, hikmah Naskhul Hukmi serta macam-macamnya Naskhul Hukmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih.